trader-trader juga mereka bertransaksi satu sama lain. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi bersama saya di sini di channel Zero to One bersama saya Muhammad Ikhlas. Nah, lowong. Jadi saya tidak di setting untuk syuting seperti biasanya karena saya sekarang lagi ada banyak kerjaan. Jadi saya sambil aja sambil syuting video. Nah ini saya ada ada beberapa seperti biasa laporan dari calon-calon investor yang banyak yang melapor ke saya. Ini ada di prospek sama di prospek sama pialang ini katanya begini. Nah, ada salah satu broker yang pas prospek mereka berkata bahwa Bapak ini nanti kalau jadi investasi di perusahaan kami itu nanti Bapak bertransaksi di bursa, ya di bursa langsung, tapi tidak dijelaskan secara rinci seperti apa transaksinya. Dia cuma ngomongnya aja itu kalau bertransaksi di bursa di sana itu ada banyak pedagang, ada banyak trader-trader juga mereka bertransaksi satu sama lain. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Saya mau jelaskan, saya gambarkan aja sedikit ya. Jadi pada dasarnya itu futures itu ada 3 pihak. Yang pertama itu adalah investor. Yang kedua di sini adalah pialang di bagian pertengah. Kok mati sebetulnya ini. Jadi di bagian tengah itu pialang, karena kalau kita tahu ya pialang itu adalah perusahaan brokerage atau bahasa Jawanya itu belantik atau pihak penengah atau middleman yang jadi perantara kita transaksi ke bursa. Nah di sisi lainnya itu adalah pedagang atau yang biasanya dibilang banyak orang bilang itulah bandarnya. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Jadi di sini adalah investor, nasabah, ya. Di sini adalah pialang menjadi penengah. Nah, tugasnya pialang di sini adalah menyediakan prasarana untuk bertransaksi di bursa. Contoh, mereka menyediakan website, mereka menyediakan aplikasi, membukakan rekening segregated account di yang rekening terpisah itu tadi dari perusahaan untuk bertransaksi di bursa tadi ini, plus dengan di sini semua bekerjanya wakil pialang berjangka, broker-broker dan lain-lain. Nah, di sebelah sini ini adalah pedagang. Nah, pedagang ini apa? Pedagang ini sifatnya pasif. Kalau kita bisa ngomong bandar ya, orang biasanya sih ngomongnya bandar sih. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan oleh investor di sini, entah itu buy atau sell, pedagang akan selalu melakukan melawanannya untuk istilahnya itu melayani investor ini. Contoh, investor ambil investor ambil posisi buy, membeli ya. Nah terus membeli itu kan pasti ada pertanyaan, membeli dari siapa? Yang membelinya dari pedagang ini. Ya. Paham ya kira-kira di situ ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan post di kolom komentar. Jadi kalau ini nge-sell, dia menjual, siapa yang bakal beli? Ya ini, pedagang ini juga yang beli. Jadi di sini pedagang ini sifatnya dia adalah pasif, dia tidak bergerak apa-apa. Semua apa yang dilakukan investor di sini ya pasti berlawanan dengan ini. Kalau investor buy atau membeli, pedagang akan sell, dia akan menjual. Sebaliknya pun begitu. Kalau investor mengambil posisi sell duluan, pedagang akan settle posisi di buy, dia yang beli.
Jadi apapun yang kita lakukan di sini pedagang pasti ikut, ya kayak gitu. Jadi posisinya pialang itu cuma di tengah-tengah sini, dia cuma jadi perantara aja, perantara antara investor dengan pedagang, kayak begitu. Jadi pialang itu menyediakan semua semua fasilitas sarana dan prasarananya untuk bertransaksi. Dia menyediakan kayak buku perjanjian dan lain-lain semuanya. Pedagang itu ya pasif aja, dia istilahnya bandarnya. Kamu mau beli, saya jual, terserah kita, terserah investornya, kayak gitu. Jadi jika kalau ada broker yang ngomong nanti Bapak kalau jadi investor sama kita bakalan transaksi di bursa, nanti di sana tuh ada banyak investor juga yang bakalan trading dan lain-lain, itu nanti yang beli emasnya Bapak. Enggak kayak gitu cara penjelasannya. Itu salah penjelasannya. Itu antara dia blow on, dia tolol ya, atau dia ini tidak mau menjelaskan secara rinci, atau bahkan dia ini memang ya niatnya yang penting Pak investor atau nasabah ini closing duluan, yang penting closing dulu, urusan yang lain itu urusan belakang. Itu yang jelek ya. Jadi teman-teman yang mau berinvestasi di pialang harus mengerti dulu ya. Saya sarankan pelajari dulu baik-baik. Saya juga menghimbau kepada semua wakil pialang berjangka, marketing ataupun broker, hati-hati ketika menjelaskan kepada nasabah, dan jelaskanlah secara terperinci, jelas, dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Pastikan jelaskan dulu resikonya seperti apa, baru jelaskan profitnya. Jangan cuma profit tadi jelaskan, itu jelek. Karena itu bisa membuat nasabah nanti ketika mereka merasakan rugi, mereka bakalan komplain dan kalian tidak akan dipercaya. Oke? Terima kasih teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di-share, like di videonya, itu sangat berarti buat saya, dan jangan lupa subscribe ya. Share ke teman-temannya di sosial media kalian, dan saya ucapkan terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.